Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah haitsu qala tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemberi segala nikmat dan karunia yang tak terhingga jumlahnya. Zat yang menakdirkan segala sesuatu penuh dengan hikmah pelajaran berharga. Zat yang maha menguasai segala isi langit dan di bumi dan di antara keduanya. Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Zat yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus seluruh makhluknya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan sahabatnya, para pejuang yang gigih berjuang, serta pengikutnya yang istiqamah menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman. Senantiasa khatib menyampaikan wasiat kepada diri pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk menjaga dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Takwa dalam arti taat kepada Allah dengan tidak memaksiatinya. Takwa dalam arti ingat kepada Allah dengan tidak melupakannya. Dan takwa dalam arti syukur kepada Allah dengan tidak mengkufurinya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Quran Surat Al-Hijr ayat 45. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita melihat saat ini, di zaman ini, di mana umat Islam terpecah belah, di mana di suatu daerah terjadi penolakan untuk pembangunan masjid karena berbeda pendapat, penolakan kepada ustadz karena berbeda pandangan, berbeda kelompok, menjadikan umat Islam terpecah belah, saling membenci satu dengan yang lainnya, merasa kelompok yang paling benar, merasa amalannya yang paling benar, padahal
perbedaan itu hanya dalam persoalan furu'iyah atau fikih, bukan persoalan usuliyah atau akidah. Tapi mereka sesama umat Islam tidak ada rasa cinta dalam hati mereka. Tidak ada rasa sayang ketika mereka mendapati diri sebagai orang Islam. Padahal di mana ajaran Allah dan Rasul-Nya sering mengajarkan cinta dan kasih sayang kepada seluruh makhluknya, apalagi kepada umat Islam itu sendiri. Dalam surat Al-Imran ayat 10 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Peringatan Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam hadis beliau seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Sa'ad Muawiyah, Amr bin Auf, dan lainnya lagi, yang menyatakan bahwa perpecahan umat terdahulu itu pasti akan terulang menimpa muslimin di masa-masa mendatang jika mereka tidak istiqomah dalam menempuh jalan yang lurus yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Maka kita dapati zaman ini, di zaman sekarang ini, di mana umat Islam saling terpecah belah. Contohnya, ada sebagian umat yang merayakan Maulid Nabi, ada sebagian yang tidak merayakan Maulid Nabi. Lantas ini bukan menjadi jurang pemisah antara kelompok satu dengan yang lainnya. Karena orang yang merayakan Maulid Nabi berpegang pada dalil. Orang yang tidak merayakan tentu juga berpegang pada dalil. Dikisahkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW berkata kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab, janganlah salah seorang kamu salat asar kecuali di Bani Quraizah. Sebagian mereka sahabat memasuki salat asar di tengah perjalanan. Sebagian mereka berkata, kami tidak akan melaksanakan salat asar sehingga kami sampai di Bani Quraizah. Sebagian mereka berkata, kami melaksanakan salat asar sebelum sampai di Bani Quraizah. Peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW tidak menyalahkan satupun dari mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini membuktikan bahwa para sahabat juga ikhtilaf. Sebagian mereka berpendapat bahwa salat asar mesti dilaksanakan di Bani Quraizah, sedangkan sebagian lain berpendapat salat asar dilaksanakan ketika waktunya telah tiba, meskipun belum sampai di Bani Quraizah, dan Rasulullah membenarkan keduanya. Maka agama ini sudah sempurna, dimudahkan dalam beragama. Maka kita jangan menyulitkan urusan agama ini. Selama kita berpegang pada dalil, insyaallah kelak bisa dipertanggungjawabkan. Maka kita hormati pendapat seseorang, pandangan seseorang, saling toleransi, apalagi sesama umat Islam,
saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ketika ada seorang merasa paling benar, merasa amalannya yang paling baik, disitulah titik kesalahan orang tersebut. Apakah yang kita banggakan dengan amalan kita? Ketika kita melakukan amal, apakah amal itu diterima oleh Allah? Coba tanyakan, apakah kita khusyuk? Apakah kita ikhlas? Apakah kita hanya mengharapkan ridha Allah saja? Cobalah bermuhasabah diri. Sedangkan ketika kita melakukan dosa, dosa itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim harus menghargai saudaranya. Jangan saling menghina dan merendahkan sehingga membuat harga dirinya jatuh dan diremehkan di mata orang lain. Cukuplah seorang itu dalam kejelekan selama dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram dan terjaga darahnya, harta dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, umat Islam benar-benar harus memahami sifat Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, agar supaya kita saling tidak membenci satu dengan yang lainnya. Apakah kita akan protes kepada Allah ketika Allah memelihara hambanya, memberikan kenikmatan dunia kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak menyembah Allah, orang yang menjadi musuh Allah, tapi Allah masih memberikan mereka rezeki, Allah masih memelihara mereka. Kalau menurut pandangan kita itu tidak adil, tapi begitulah kasih sayang Allah kepada makhluknya. Orang beriman tahu bahwa Allah lebih sayang kepada umat Islam. Kalaulah nikmat dunia itu baik, maka tidak tersisa sedikit pun nikmat dunia ini kecuali kepada orang beriman saja. Tapi saudaraku, Allah tahu mana yang paling baik buat hambanya, dan itu akan kita dapati kekal di akhirat nanti. Begitulah cinta Allah kepada hamba ciptaannya. Rasulullah juga mengajarkan cinta kepada kita. Ketika Rasulullah memberikan cinta meskipun kepada orang kafir sekalipun, di mana Rasulullah setiap hari menyuapi makanan kepada pengemis buta yang beragama Yahudi. Meskipun setiap harinya mencela Rasulullah, tapi Rasulullah tetap menyuapi pengemis Yahudi itu dengan kelembutan. Begitu pula ketika waktu Rasulullah berdakwah di Taif, di mana mereka melakukan penolakan kepada dakwah yang beliau sampaikan. Mereka mengusir, bahkan melemparkan batu kepada Rasulullah, sampai Rasulullah meneteskan darah. Ketika Allah mengutus Jibril untuk menimpahkan dua gunung itu pada penduduk Taif, beliau menolak tawaran Jibril dengan alasan mereka hanya belum tahu saja. Bahkan Rasulullah mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah. Itulah kasih sayang Allah dan Rasulullah yang Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Lantas kita masih saling terpecah belah, bertikai satu sama yang lain. Maka hakikatnya seorang yang beriman sudah mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya, maka dia tidak memandang dunia sebagai kenikmatan lagi. Orang sudah mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya, apapun yang terjadi pada dirinya, dia tetap bersyukur. Karena dia tahu cinta Allah kepada hamba begitu besar dibandingkan kesedihan, cobaan, ujian yang ia hadapi. Maka marilah kita tumbuhkan rasa sayang, rasa cinta yang Allah dan Rasulullah ajarkan kepada diri kita,
agar kita benar-benar mendapatkan cinta Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita mendapatkan cinta Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan mencintai pula semua ciptaan Allah, tidak menyakiti, tidak menzalimi saudaranya, bahkan menasihati seseorang dengan lemah lembut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.